Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukuh Eko Prestio, CGP Angkatan 7 dari SMP Kartini 2 Batam, dengan fasilitator Bapak Dedi Frianto SPD, pengajar praktek Bapak Desvira Idrus SPD. Berikut saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA berfokus pada 1. Kekuatan yang dimiliki setiap anggota. 2. Menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. 3. Upaya berkolaborasi. Bagja terdiri dari 5 huruf. B yaitu buat pertanyaan utama, dan A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. IA dimulai dengan menggali hal-hal positif berhasil yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sebuah organisasi, dan selanjutnya melakukan perencanaan perubahan dengan memunculkan strategi perubahan. Visi mewujudkan pendidikan yang bermutu, cerdas, terampil, mandiri, dan merdeka. Penjelasan filosofi pendidikan yang mandiri. Filosofi dalam mewujudkan pendidikan merupakan pencapaian tujuan dalam suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, perbuatan, dan cita-cita. Murid belajar mengembangkan berbagai life skill atau keterampilan. Di sini mengedit video dan foto dengan menggunakan aplikasi Canvas. Siswa belajar sesuai dengan minatnya sendiri, dan guru memfasilitasi dengan konsep dan dasar potensi dan minat dengan mengenali kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di sini saya akan memaparkan gambar mental prakarsa perubahan, atau bisa disebut dengan ATAP, yaitu A. Aset atau awal, T. Tantangan, A. Aksinya, P. Pembelajarannya. ATAP. A. Aset awal, yaitu 1. Murid menginginkan pembelajaran yang berbasis praktik dengan sarana dan prasarana yang mendukung. 2. Murid sudah memiliki kemampuan informasi teknologi. T. Tantangan. 1. Masih ada beberapa siswa atau murid yang belum mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. 2. Perlu melatih murid untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. A. Aksinya. Murid melakukan edit video dan foto dengan menggunakan aplikasi tersebut. P. Pembelajaran. Perubahan yang saya harapkan nantinya murid mampu menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa meningkatkan kapasitas pembelajaran. Di sini ada prakarsa perubahan, yaitu melatih kemampuan informasi teknologi murid melalui editing video dan foto. Aset atau kekuatan yang dikembangkan yaitu mandiri, yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila.
Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Buat pertanyaan utama. 1. Bagaimana cara memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? Kedua, apa pentingnya memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? Tindakan atau penyelidikan di sini. 1. Mencari referensi tentang memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker. Yang kedua, mewawancarai guru tentang pentingnya memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Apakah keuntungan yang diperoleh dengan memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? 2. Bagaimana cara memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? Tindakan atau penyelidikan. 1. Mencari informasi keuntungan maksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memaksimalkan aplikasi Kenmasker. Yang kedua, mencari informasi tentang pengaruh memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker. Gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Bagaimanakah pemahaman murid tentang memaksimalkan eksplorasi kreativitas membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? 2. Apakah yang dapat dipertahankan jika murid mampu memaksimalkan eksplorasi kreativitas membuat konten digital dengan memaksimalkan aplikasi Kenmasker? Tindakan atau penyelidikan. Mewawancarai murid tentang keuntungan dan harapan memaksimalkan eksplorasi kreativitas membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, yang pertama, apakah langkah pertama yang akan dilaksanakan dalam memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? 2. Bagaimanakah langkah-langkah praktis memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memaksimalkan aplikasi Kenmasker? Tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat petunjuk praktis cara memaksimalkan eksplorasi kreativitas murid membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker. 2. Mengarahkan murid pada kelompok belajar dengan memaksimalkan eksplorasi kreativitas membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker. Selanjutnya, atur eksekusi. Di sini pertanyaannya, 1. Siapakah yang memantau jalannya prakarsa ini? 2. Bagaimanakah mengukur keberhasilan murid dalam memaksimalkan eksplorasi kreativitas membuat konten digital dengan memanfaatkan aplikasi Kenmasker? 3. Kapan waktu pelaksanaan kegiatan ini? Tindakannya atau penyelidikannya. 1. Masing-masing guru memantau dan mengarahkan jalannya program ini. 2.
untuk mengukur keberhasilan murid melalui evaluasi hasil proyek dan karya-karya lainnya. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tugas proyek di awal semester. Demikian pemaparan dari saya mengenai tugas satu modul 1.3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.